Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga adik-adik semua dalam keadaan hati yang riang dan gembira, sehingga ketika menonton video ini adik-adik bisa mempelajarinya dengan baik ya. Kali ini Pak Guru ingin menyampaikan sebuah video pembelajaran ya, tentang pembelajaran IPA di kelas 5 SD ya. Dan khususnya pembelajaran IPA ini dikhususkan pada materi organ gerak pada hewan. Nah, baik, langsung saja ya adik-adik simak. Organ gerak pada hewan yang pertama ada kaki. Insyaallah ya. Kaki adalah termasuk organ gerak pada hewan nih adik-adik ya. Jadi bukan hanya kita manusia saja yang mempunyai kaki sebagai organ gerak, tapi hewan juga memiliki kaki sebagai organ gerak pada tubuhnya. Nah, dari sekian banyak hewan yang memiliki kaki sebagai organ geraknya, kita ambil satu contoh saja nih adik-adik. Apa ya kira-kira ya? Mungkin kita bisa ambil kambing. Kambing ya. Adik-adik semua pasti tahu nih kambing nih ya. Sering lewat depan rumah kita kan. Nah, kambing menggunakan kaki sebagai organ gerak pada tubuhnya nih adik-adik ya. Nih kakinya kambing ya. Dan selain kambing, ada juga hewan lain adik-adik ya yang menggunakan kaki sebagai organ geraknya, seperti kucing ya, apalagi adik-adik, kelinci dan juga ayam ya. Mereka menggunakan kakinya sebagai organ gerak pada tubuhnya, insyaallah ya. Namun kita akan bahas tentang kambingnya nih. Lalu apa fungsi dari kaki sebagai organ gerak pada kambing? Tentu saja fungsi dari kaki kambing adalah, adik-adik pasti tahu nih. Nah, untuk berjalan dan berlari adik-adik ya. Nanti ada kambing di depan rumah kita. Terus kambing itu masuk ke rumah kita nih, masuk ke rumah adik-adik ya. Di depan rumah adik-adik itu ada tumbuhan, ada tanam-tanaman, lalu kambingnya makan tuh tanaman kita. Lalu kita marah, kita usir kambingnya tuh ya. Kita usir kambingnya, adik-adik usir kambingnya, lalu kambingnya lari deh ya. Larinya pakai kaki ya. Karena kambing menggunakan kaki sebagai organ gerak pada tubuhnya yang digunakan untuk berjalan dan berlari. Masya Allah ya. Kita lanjut ya adik-adik ya. Kita hapus dulu. Nah, kalau sudah dihapus, baru kita lanjut organ gerak pada hewan yang kedua, yaitu sirip dan ekor. Insyaallah, kira-kira adik-adik sudah terbayang belum ya? Organ gerak ini ada pada hewan yang mana ya? Ayo coba tebak deh sama adik-adik. Ayo. Yang mana kira-kira ya? Iya. Pada ikan. Masya Allah nih adik-adik ya. Ikan menggunakan sirip dan ekor sebagai organ gerak pada tubuhnya nih adik-adik. Lihat ya, ikannya sangat bagus sekali ya. Masya Allah, dia berenang dalam air dengan ekor dan siripnya. Fungsinya, nah itu tadi adik-adik ya. Fungsi dari ekor dan sirip pada ikan adalah untuk membantu ikan berenang adik-adik ya. Jadi ikan itu berenang dibantu dengan ekor dan siripnya. Nah, jadi ikan yang kita temui di laut, ikan yang kita temui di depan sungai kita, itu kalau tidak dengan bantuan sirip dan ekornya, maka ikan itu tidak bisa berenang adik-adik. Atau adik-adik pernah lihat ada sirip dan ekor ikan yang rusak. Nah, ketika sirip dan ekor ikan itu rusak, maka ikan itu tidak akan bisa berenang dengan baik adik-adik. Kasihan ya. Iya, kasihan adik-adik ya. Makanya kita harus menyayangi semua hewan ya, bukan cuma ikan. Jadi kita harus sayang sama semua hewan. Nah,
Jadi dibantu berenang dengan ekor dan siripnya ikan ini. Seperti bergerak maju, bergerak mundur, nanti ikannya berputar ya, mempertahankan posisi tubuhnya agar tetap tegak di dalam air. Itu menggunakan sirip dan ekornya. Masya Allah ya. Kekuasaan Allah itu sangat luar biasa ya adik-adik ya. Masya Allah. Baiklah, kalau sudah paham, mari kita lanjut ke organ gerak yang ketiga. Yang ketiga ada tungkai kaki. Nah, tungkai kaki ini juga adalah bagian dari organ gerak pada hewan ya adik-adik ya. Kira-kira adik-adik sudah tergambar belum? Kira-kira hewan apa yang menggunakan tungkai kaki sebagai organ geraknya? Ayo coba tebak nih adik-adik, hewan apa ya? Ya, benar sekali. Adalah katak. Nah, katak menggunakan tungkai kaki sebagai organ gerak pada tubuhnya nih adik-adik ya. Lihat, Masya Allah ya. Kataknya lompat begitu indah, begitu tenang. Masya Allah, hati-hati loncat ke depan adik-adik nih. Masya Allah. Nah, tungkai kaki pada katak fungsinya apa sih? Ada dua ya. Karena tungkai kakinya ada dua nih adik-adik nih. Ada tungkai kaki yang depan, ada tungkai kaki yang di belakang. Nah, kalau dilihat sekilas itu seperti yang depan itu seperti tangannya tuh adik-adik ya. Yang belakang seperti kakinya. Padahal itu dua-duanya adalah kakinya. Dimana yang depan itu disebut dengan tungkai kaki depan, yang belakang disebut dengan tungkai kaki belakang. Fungsinya yang tungkai kaki depan itu digunakan katak sebagai tumpuan bagi dia untuk mendarat. Nah, setelah meloncat mendarat ditahan dengan tungkai kaki depannya. Coba adik-adik perhatikan lagi ya. Tuh, dia meloncat, dia turun dengan bertumpu pada tangannya yang di depan, ya, tungkai kaki depan. Lalu yang di belakang apa fungsinya? Nah, sudah pasti untuk melompat. Yang belakang melompat, yang depan untuk mendarat. Masya Allah ya. Maha besar, maha kuasa Allah dengan semua ciptaannya. Semoga kita diberikan selalu rasa syukur kepada Allah untuk mensyukuri hidup kita ya. Bahkan Allah menciptakan katak yang begitu unik. Masya Allah ya. Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan yang keempat, organ gerak pada hewan yang keempat, yaitu sayap dan kaki. Masya Allah, ini adik-adik pasti udah pada tahu nih ya. Udah banyak yang nebak-nebak nih, sayap dan kaki. Apa nih? Oh iya, pasti burung adik-adik. Masya Allah ya. Indah ya burungnya ya. Tuh, lagi terbang burungnya, awas hati-hati. Nanti burungnya lepas ke rumah adik-adik ya. Masya Allah. Nah, sayap dan kaki pada burung itu berfungsi untuk terbang dan berjalan di darat. Sayapnya untuk terbang dan kakinya untuk berjalan di darat nih adik-adik. Masya Allah ya. Nanti kalau adik-adik mau terbang, ikut aja sama burung. Masya Allah ya. Luar biasa Allah menemukan ya. Baiklah, selanjutnya kita lanjut kepada organ gerak pada hewan yang kelima, yaitu organ gerak rangka tubuh. Waduh, apa nih? Gitu kan adik-adik pasti bertanya nih. Kok baru dengar Pak Guru? Iya. Organ gerak rangka tubuh itu adalah salah satu organ gerak pada hewan juga nih adik-adik ya. Ayo coba tebak dulu, apa kira-kira ya? Ayo, apa kira-kira? Betul sekali, Masya Allah ya. Pintar-pintar semua adik-adik ternyata ya. Organ gerak rangka tubuh pada hewan, contohnya adalah hewan ular adik-adik. Masya Allah, kaget nggak adik-adik nih? Ada ular nih, awas hati-hati. Jadi ular menggunakan organ gerak rangka tubuh sebagai organ gerak pada dirinya. Jadi fungsinya apa? Fungsinya memudahkan ular untuk berjalan dan menyusur di tanah adik-adik. Nah kan ular kan nggak punya kaki. Adik-adik pernah nggak ngeliat ular ada kakinya? Nggak ada ya. Jadi ular itu tidak mempunyai kaki, tapi ular mempunyai rangka tubuh sebagai organ gerak pada tubuhnya yang berfungsi untuk berjalan dan menyusur di tanah. Masya Allah ya.
kita sudah bahas semuanya. Semua ada 5 adik-adik. Semoga adik-adik paham dari apa penjelasan kita dari awal sampai akhir ini ya. Semoga diberikan pemahaman yang bagus dan semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Ya, kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.